Malam Bante, saya mau tanya, seorang biku biasanya menjalankan aturan yang dijalankan dalam ajaran Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada jadinya kalau seorang biku tersebut tindakan tidak terpuji, seperti perkelahian antar biku di kuil Buddha yang ada di Cina, biku yang tertangkap basah karena melakukan perjudian uang di Korea Selatan, biku melakukan biku di Tibet untuk menyesatkan ajaran Buddha di provinsi Tibet yang ada di negara Cina, dan tunduk pada ajaran Partai Komunis, lalu melakukan kejahatan pada Partai Komunis, dan kasus kontroversial lainnya yang dilakukan oleh biku di negara lain. Pertanyaannya, apakah hal seperti itu bisa dikatakan sebagai seorang biku? Karena tindakan kontroversi yang dilakukan biku tersebut dapat mencemari ajaran agama Buddha Bante, dan ajaran agama Buddha pun jadi rusak karena tindakan negatif yang dilakukan biku tersebut. Jadi pembicaraan publik Bante, mohon pencerahannya. Saya mau bertanya lagi, Bante mohon maaf menambahkan sedikit pertanyaan yang kemarin Jumat. Bante, jika umat Buddha di seluruh dunia mengalami kemunduran, apa yang harus dilakukan umat Buddha yang berpegang teguh pada ajaran Buddha agar agama Buddha tidak mengalami penurunan populasi dan kemunduran yang terjadi pada seluruh dunia Bante? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, berkenaan dengan apa yang telah disampaikan itu tentu itu juga telah diproses, saya yakin, karena itu tidak di Indonesia, saya juga tidak tahu bagaimana duduk permasalahannya. Ya, seperti apa yang tadi diceritakan, ada yang berkelahi, ada yang berjudi, ada yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai. Ketika itu diunggah di publik, tentu ya di dalam biku itu ada winaya. Saya yakin di dalam organisasi yang ada di sana sekalipun juga ada tindakan yang diambil karena tidak sesuai. Makanya di dalam kebikuan itu ada yang disebut winaya. Winaya itu peraturan. Ya, jika tidak sesuai dengan winaya tentu akan diproses sesuai dengan kesalahannya. Apakah ini masih dapat diperbaiki ataukah tidak? Ini kembali kepada otoritas yang ada di sana. Ya, jadi tentang perilaku yang tadi diceritakan berkenaan dengan ada beberapa kejadian-kejadian itu, ya saya yakin di sana pun juga ada winaya. Meskipun ya berbeda dengan saya, tetapi saya yakin juga di otoritas sana juga ada, yakni organisasi yang menaungi, sehingga di sana pun juga akan diambil tindakan yang tepat. Apakah biku yang bersangkutan ini nanti apakah dikembalikan sebagai perumah tangga ataukah menjalani yakni masa perbaikan? Ya, ini yang tahu yang di sana. Ya, karena ada beberapa kesalahan yang bisa diperbaiki, ada juga kesalahan yang dianggap fatal sehingga memaksa biksu tersebut atau biku tersebut harus meninggalkan persamuan. Begitu ya. Kemudian yang soal ya umat Buddha yang menurun populasinya, apa yang harus dilakukan sekarang? Tentu peran orang tua harus menyadari bahwasanya generasi yang akan datang jangan sampai terputus. Maksudnya apa? Maksudnya bagi bapak dan ibu yang punya anak, punya cucu, dekatkanlah putra dan putrinya untuk belajar dhamma, sekaligus membiasakan
perilaku dhamma dalam kehidupan keseharian. Ini yang harus diupayakan. Karena memang juga dikatakan, memang ajaran Buddha ini nanti memang tiba masanya akan dilupakan oleh orang. Itu pernyataan dari Guru Agung Sang Buddha. Bahkan ada komentar penjelas nanti 5.000 tahun terhitung dari Sang Buddha parinibbana, ajaran agama Buddha akan terlupakan. Sekarang sudah memasuki 2600. Jadi nanti dikatakan, ya apakah itu pasti? Ya saya juga tidak tahu. Hanya di dalam penjelas dikatakan nanti Buddha Sasana ini ya bertahan selama 5.000 tahun. Itu ada pernyataan demikian. Karena memang terus terang perilaku-perilaku di masa sekarang ini memang mulai menuruti kesenangan. Sedikit sekali yang tertarik untuk belajar, yakni belajar melepaskan. Sedikit sekali yang mau belajar ketenangan, lebih menggandrungi, lebih menyenangi hal-hal yang sifatnya kesenangan indriawi. Ya memang sebagai perumah tangga seperti bapak dan ibu, ya sebisa mungkin minimal lah berkontribusi untuk apa? Memberikan dari sekarang kepada putra dan putrinya bekal, yakni ajaran Sang Buddha. Mungkin sekolahnya di sekolah non-Buddhis, tentu itu hak bapak dan ibu menyekolahkan, tapi jangan sampai para bapak dan ibu sampai lupa membekali ilmu ajaran Buddha. Karena nanti kalau menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah yang di luar, yang mungkin sekolahnya tidak ada ajaran Buddhis, nanti pola pikirnya nanti juga terpengaruh. Karena namanya agama beda dengan matematika. Agama ini juga beda dengan bahasa. Karena agama ini hubungannya dengan ideologi cara berpikir. Makanya pesan yang ingin saya sampaikan terkhusus sebagai bapak dan ibu perumah tangga yang punya anak, ya tolong jagalah anak-anaknya untuk belajar dhamma. Kalaupun belum dibiasakan, biasakanlah. Jangan sampai orang tua berpikir, aduh kasihan Bante, sudah sibuk sekolah, mosok diajak ke wihara lagi. Nanti ketika mereka pindah keyakinan, nanti orang tua menjadi ya amat kecewa. Ya, memang agama itu pilihan masing-masing, tapi kewajiban seorang orang tua ketika anak itu masih di bawah pengawasan, kewajibannya adalah menunjukkan hal-hal yang baik serta menjauhkan hal-hal yang buruk. Tidak lain dalam hal ini adalah mengajarkan dhamma kepada putra dan putrinya. Meskipun nanti kalau sudah dewasa, dia mau memilih agama apapun, ya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi kewajiban awal sebagai orang tua adalah mengajarkan kebaikan, menjauhkan keburukan sesuai dengan yang diyakini oleh orang tua. Jangan sampai orang tua hanya sibuk bekerja, sampai-sampai tidak peduli dengan apa yang diyakini. Ya seperti yang kita ketahui, pencapaian duniawi memang penting. Tapi kalau tidak ingat kebajikan, hanya sibuk mengejar duniawi, hanya sibuk mengejar kenikmatan duniawi, maka nanti tidak punya timbunan kebajikan. Apalagi ditambah kalau salah pergaulan, amat disayangkan. Kehidupan yang berharga ini menjadi terabaikan. Ya, jadi nanti hal yang perlu dilakukan, ya ajarkanlah. Yang punya anak, ya ajarkanlah ya. Ajarkan tentang nilai-nilai luhur Buddhis, termasuk juga diajarkan ritual Buddhis, bagaimana pegang dupa, bagaimana menyalakan lilin. Kalau anak-anaknya tidak lagi pegang dupa, tidak mau menyalakan lilin, tidak mau namaskara, nanti luntur. Jangankan ajaran inti, yang ritual kalau tidak dilakukan, maka nanti luntur. Meskipun
ritual itu bukan yang utama, tapi ritual itu ibaratnya kalau makanan itu bungkusnya, ya. Kita makan, itu kita makan ya makanannya, tapi kita kadang-kadang melihat bungkusnya. Demikian pula dalam hidup beragama, ada nilai spiritual dan ada nilai ritual. Jangan sampai para bapak dan ibu terlalu fokus pada spiritualnya. Yang penting sudah baik Bante, kemudian lupa mengajarkan tentang tata cara yang sesuai. Ya nanti akibatnya ya perlu diketahui ya, nanti salah pergaulan ya, apalagi jarang mendengar dhamma, nanti cara berpikirnya akan berubah. Orang tuanya mengajak ke wihara, alasannya ada saja. Apakah capek lah, apakah ada PR lah, apakah ada kegiatan ini, kegiatan itu. Ingatlah Bapak Ibu, kebajikan kadang-kadang harus dipaksa daripada pergi ke neraka sukarela. Ya, kebajikan memang kadang-kala harus dipaksa. Jangan sampai pergi ke neraka dengan sukarela. Maksudnya apa? Kalau seseorang tidak punya kebajikan, salah pergaulan, punya perilaku yang buruk, maka perilaku buruk itu dengan sukarela menghantarkan dia ke kondisi yang tidak bahagia. Jadi meskipun ada orang mengatakan berbuat baik kok dipaksa, memang berbuat baik harus dipaksa sebagai pendidikan awal. Karena kalau tidak dipaksa, bagaimana bisa mendidik? Menunggu kesadaran, kapan sadarnya? Ya, jadi jangan sampai termakan dengan pernyataan berbuat baik kok dipaksa-paksa. Nah, kalau Anda tidak dipaksa berbuat baik, kalau pikiran kita tidak isi dengan pikiran yang baik, nanti terganti kok dengan pikiran yang buruk. Kalau ucapan kita tidak biasa kita ucapkan ucapan yang baik, nanti kita terbiasa di dalam ucapan yang buruk, termasuk juga perilaku kita. Kalau perilaku kita tidak baik, ya, kenapa perilaku tidak baik ada pada diri kita? Karena kita tidak membiasakan perilaku yang baik. Ya nanti, ya meskipun rasanya agak berat, ya enggak apa-apa. Ya ajarkanlah. Memang pendidikan ini kadang-kadang memang harus ya dikasih iming-iming lah. Ya kasih iming-iming. Ya dulu di zaman Sang Buddha sekalipun, Anathapindika punya anak. Anaknya juga sangat malas sekali kalau diajak untuk mendengarkan dhamma. Tapi ayahnya yang bernama Anathapindika ini berkehendak, timbul harapan, bagaimana ya supaya anak saya mau belajar dhamma. Akhirnya Anathapindika memberi reward. Kalau kamu mendengarkan dhamma, setelah pulang kamu bisa mengulang apa yang diajarkan tadi, nanti dikasih hadiah. Jadi dulu juga begitu, ya, dulu juga begitu. Seorang Anathapindika juga menyadari kekayaan materi tidak akan pernah mencukupi. Kekayaan materi tidak akan bisa membawa kepada alam kebahagiaan bahkan kesucian jika tidak punya dhamma ajaran Sang Buddha. Makanya Bante berpesan kepada bapak dan ibu, ya ajarkanlah dulu dari yang mudah-mudah dulu. Jangan buru-buru baru kelas 2 SD diajarin tentang Jalan Mulia Bersama 8, belajar kelas 4 SD diajarin Abhidhamma, ya tunggu dulu ya, tunggu dulu ya, ajarkan dulu seperti berdana, latihan namaskara, puja kepada Tiratana, ya, dorong untuk mau berbuat baik. Nah, ini pendidikan dasar yang sangat baik sekali. Ajak diskusi, ajak ngobrol tentang dhamma, ini baik juga. Begitu ya. Malam Bante, jika seorang biku hidup di hutan, apakah seharian hanya meditasi saja atau ada kegiatan yang lain? Apa saja kegiatan yang lainnya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan biku tinggal hidup di hutan. Ya, kalau biku ini tinggal sendirian, ya sebelum seorang biku tinggal di hutan, biku ini telah belajar, bukan tiba-tiba masuk hutan ya Bapak Ibu ya.
Ya, nanti stres. Ya, stres kalau ndak punya bekal yang cukup. Jadi seorang biku sebelum masuk ke hutan, minimal seorang biku ini telah mengerti tentang 4 hal. Mengerti tentang Buddha Nusati, ya, merenungkan tentang Buddha Nusati. Kemudian kaya gata sati, ya kaya gata sati. Kemudian meta bawana dan marananusati. Ya, apa gunanya ini? Ya, tentu ada gunanya. Ya, mengembangkan meta tidak lain adalah supaya makhluk-makhluk yang ada di hutan tidak menyakiti. Ya, meta, pengembangan cinta kasih. Ya, kemudian Buddha Nusati supaya ada keyakinan. Kita sekarang jadi biku, tidak ada yang mengawasi. Kita jadi biku di hutan karena kita punya keyakinan kepada Sang Buddha. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kita latihan sendiri, kadangkala juga bisa dilanda oleh nafsu. Supaya nafsu ini tidak menguasai, maka melihat kejijikan dari tubuh jasmani, kaya gata sati. Memperlihatkan 32 bagian tubuh, dilihat kejijikannya. Serta marananusati, supaya bersemangat, hidup tidak pasti, kematian yang pasti. Jadi seorang biku sebelum tinggal di hutan sendirian, tidak bersama dengan komunitas, tinggal sendirian, dia telah memahami sehubungan dengan yang paling pokok ini. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Apakah meditasi? Ada sebagian yang menghabiskan waktunya meditasi. Setelah pulang dari Pindapata, kemudian bersih-bersih tempat sekitar, menyapu, nah itu kewajiban juga. Karena tinggal di hutan kita harus menyapu. Karena kalau tidak menyapu, takutnya nanti di balik semak-semak itu ada ular. Kemudian kita jalan, bisa dipatok ular juga. Ya, kita mesti rajin bersih-bersih. Setelah itu, ya sebagian yang saya kenal, ya mereka juga tetap belajar, membawa buku, dibelajar di tempat yang sepi itu sambil merenungkan dhamma. Ya, sutta mayapanya, memunculkan kebijaksanaan dari belajar. Kemudian cinta mayapanya, direnungkan apa yang dipelajari itu. Ya, kemudian bawana mayapanya, berusaha untuk mengembangkan nilai luhur ke dalam batinnya. Jadi aktivitas ya begitu. Ya bangun pagi, ya baca parita sedikit, kemudian nanti ya pergi ke kampung, Pindapata, pulang dari Pindapata balik lagi ke dalam, bersih-bersih lingkungan sekitar. Setelah itu mau meditasi, ya terserah, mau meditasi, mau belajar, ya terserah gitu loh. Karena tidak ada kewajiban yang sifatnya harus, yang sifatnya kebersamaan. Tapi seperti tadi saya sampaikan, umumnya sebelum tinggal di sana 4 hal. Buddha Nusati, Meta Bawana, Kaya Gata Sati, dan Marananusati. Ya, ini sebagai satu ya bagian dari pengembangan paling awal. Karena tinggal di hutan ini harus siap berani mati. Ya, berani mati. Karena memang di hutan tidak ada siapa-siapa. Ya, tapi ada beberapa wihara hutan yang memang ya sudah didesain secara modern. Ya, memang di hutan tapi ya per berapa meter masih ada kutinya. Tapi ada yang benar-benar ya memang terasing dari keramaian. Bahkan untuk masuk ke hutan itu butuh waktu jalan kurang lebih 1 jam. Jadi benar-benar terpisah dari sosial. Ada yang begitu, ada. Tapi untuk di Indonesia, si rata-rata meskipun wihara hutan sekalipun, tapi tetap bersama komunitas. Jarang sekali yang sendirian, jarang sekali. Meskipun ada, tapi jarang sekali. Jarang sekali, ya. Yang pondok kecil terpisah jarang sekali. Meskipun ada juga, tapi jarang sekali. Ya, begitu ya, berkenaan dengan kegiatan.
Izin bertanya Bante, apa persamaan agama Buddha dan iptek tentang alam semesta? Itu saya ditanya sama temen anak saya. Soal ulangan agama Buddha, saya bingung jawabnya. Wah, tanyanya ke saya. Ya, tanyanya ke saya. Ya, sehubungan dengan persamaan agama Buddha dengan iptek, ya, alam semesta. Kita harus tahu sehubungan dengan cara berpikir Buddhis. Buddhis ini mengajarkan yaitu korelasi sebab akibat. Segala sesuatu yang muncul ada sebabnya. Dan terbentuk dari berbagai faktor pembentuk, artinya perpaduan. Demikian pula yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang terbentuk juga berbagai faktor pembentuk. Ya, sebab akibat. Ya, makanya di dalam sains ilmu semesta alam ya disebut dengan udara, oksigen, ya, O2. Itu kan gabungan, bukan hanya O saja tapi O2, oksigen. Ya. Kemudian karbon dioksida, CO2, kan begitu. Ya, ini kan perpaduan, tidak ada yang disebut sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Itu pun kalau diamati-amati itu juga ya perpaduan. Makanya ada unsur, nanti ada proton, ada elektron ya. Itu kalau pelajaran dulu ya. Itu kan salah satu penjelasan berkenaan dengan segala sesuatu yang muncul ada sebabnya. Ya, segala sesuatu yang muncul ada sebabnya. Dan segala sesuatu yang muncul itu ada faktor pembentuknya. Ada kondisinya. Ada kondisinya. Demikian pula bumi ini akan hancur. Itu juga ada kondisi yang menyebabkan kehancuran. Demikian pula bumi ini terbentuk lagi. Juga ada faktor yang membuatnya. Ya, makanya sesuai dengan teori-teori yang ada di dalam ya alam semesta, bahkan teori tentang hujan sekalipun ya, ini kan berlaku di alam semesta, bukan hanya alam semesta itu galaksi yang ada di luar. Apa yang ada di alam semesta ini yang disebut hujan, kalau dulu sebelum kita mengenal iptek, hujan itu ya karena ada yang menyampaikan, oh dewanya mandi makanya airnya turun. Ya, kita bisa menjelaskan semua yang muncul ada sebabnya. Air laut, air di darat menguap, kemudian naik ke atas. Setelah berkumpul, timbul panas, kemudian turun. Kan begitu penjelasannya. Inilah sebab akibat. Kemudian ada pelangi. Ya, ada pelangi. Kalau dulu sebelum kita mengenal iptek pelangi, oh ada bidadari sedang mengambil air dari sungai. Ya, setelah mengenal iptek itu pembiasan cahaya. Kita Buddhis, kita melihat apa itu ada sebabnya. Ada cahaya, ada sinar matahari, ada uapan air, kesorot, timbullah warna-warni. Mejiku hibimiu, kan begitu. Ya, ini menggambarkan ada sebab akibat. Dan seorang saintis, ilmuwan harus berpikir kritis, tidak boleh asal percaya. Harus membuktikan eksperimen. Ya, Dhamma itu juga ehipasiko, eksperimen. Dan Anda tidak boleh kemudian pokoknya percaya. Sama juga iptek ada tujuannya. Kenapa kita mempelajari iptek ada tujuannya? Buddhis juga ada tujuannya. Jadi di sini nanti kalau ditanya, yang pertama berkenaan dengan apa persamaannya Buddhis dengan sains iptek? Yang pertama, persamaan di dalam memahami segala sesuatu muncul karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Ada kausalitas, sebab akibat. Kemudian, yang kedua, seperti seorang ilmuwan, Buddhis juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya, dan butuh eksperimen. Artinya pembuktian, ehipasiko. Ehipasiko bahasa agama. Bahasa sains
eksperimen, lihat uji coba di dalam lab. Kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, berkenaan dengan Buddhis, ya ada tujuannya. Sama-sama ada tujuannya. Buddhis mengajarkan kita untuk mengakhiri penderitaan. Ilmu alam semesta diajarkan untuk membuka pengetahuan. Untuk apa pengetahuan itu? Untuk membantu kehidupan manusia. Jadi kita belajar sains itu sebetulnya adalah untuk membantu manusia. Jadi ada tujuannya, sama-sama ada tujuannya. Meskipun nanti tujuannya secara spiritual dan duniawi ya, sama-sama ada tujuannya. Ya nanti tinggal menjabarkan. Ya kurang lebih itu yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama samanya ya mengajarkan tentang kausalitas sebab akibat. Semua yang muncul ini karena berbagai faktor pembentuk. Demikian pula kehancuran juga karena dari berbagai faktor pembentuk. Serta juga yang kedua tadi ya sama-sama berpikir kritis. Tidak mudah percaya. Harus eksperimen ehipasiko. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuannya, ada tujuannya. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan persamaan. Mesti tahu dulu ya, apa itu iptek. Ya, iptek itu apa? Karena di dalam alam semesta ini, ya, kalau seseorang belajar iptek ini sangat luas sekali ya. Namanya iptek kan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kan begitu. Ya, jadi teknologi yang digunakan ini kan sebetulnya untuk membantu manusia, membantu manusia. Sama juga dhamma kan membantu manusia untuk mengakhiri penderitaan. Tapi iptek ini berbicara materi. Ya, berbicara materi. Begitu ya. Namo Buddhaya, Bante. Soalan saya, Bante. Di dalam Parita Etawata, bolehkah saya meletakkan nama orang yang masih hidup di rangkap Cirang Rakantu dan nama orang yang masih hidup? Terima kasih. Ya, sebetulnya sih tidak apa-apa. Tapi di dalam Etawata itu bagian terakhir itu sudah mencakup kok. Ya, Parita Suci halaman 40, halaman 50 itu kan ada kata Cirang Rakantu Mangpare. Jika diterjemahkan, semoga selalu melindungi semuanya. Ya, melindungi semuanya. Ini kan termasuk yang hidup juga. Ya, meskipun tidak menyebutkan nama, ya tidak apa-apa. Kalaupun menyebutkan juga tidak apa-apa juga. Ya tidak apa-apa juga. Karena di sini sudah ada kata semoga selalu melindungi semuanya. Ya, bisa dibaca begitu. Tidak apa-apa. Ya. Wandami Bante, izin bertanya. Sehubungan dengan sila keempat, apakah bercanda dapat dikategorikan sebagai omong kosong? Anumodana. Dan semoga Bante sehat selalu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan bercanda ya. Ketika kita bercanda, tentu awalnya mungkin untuk hiburan. Tapi kadangkala ketika bercanda, ini sudah mulai agak panjang. Jadinya mulai ada bumbu-bumbu. Kemudian, disitulah mulai ada niat untuk mengkelabui. Jadi di sini perlu diingat bahwasanya orang berbohong itu disebut melanggar sila, yakni ada sesuatu yang tidak benar. Ini yang pertama. Ada sesuatu yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ada niat untuk mengkelabui. Kemudian yang ketiga ada usaha. Dan yang keempat
orang lain menjadi tertipu daya. Jadi sehubungan dengan pelanggaran sila keempat, ini ada 4 hal. Yang pertama, yakni ada sesuatu yang tidak benar. Ya, ini perlu diketahui, ada sesuatu yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ada niat untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, usaha. Usaha ini disampaikan lewat kata-kata. Dan akhirnya orang lain menjadi percaya dengan hal yang tidak benar itu. Maka ini disebut sebagai pelanggaran sila keempat. Ya. Jadi di sini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sila keempat jika empat-empatnya ada sesuatu yang tidak benar. Misalnya ya tadi tidak dari sana tapi menyampaikan di sana. Niatnya apa? Supaya dia ya percaya dengan saya, mungkin niatnya begitu ya. Tapi sesuatu yang disampaikan itu tidak benar. Kemudian dia menyampaikannya juga ada niatan seperti tadi. Kemudian dia menyampaikan dan akhirnya orang lain menjadi korbannya. Artinya ya percaya dengan apa yang disampaikan yang tidak benar itu tadi. Jadi nanti tinggal melihat empat-empatnya ini. Ya, apa yang disampaikan tadi memang benar atau tidak? Ya kalau di sini tidak benar ya Bante. Nah, ada niat enggak? Iya sih, saya sebetulnya pengen nyamain aja. Ya ini kan sudah ada niat. Kemudian tersampaikan dan orang lain menjadi terperdaya. Ini disebut sebagai pelanggaran sila keempat. Nah kalau saya sudah bercanda, berbohong, tapi orangnya tidak percaya, tetap tidak percaya, bagaimana Bante? Pelanggaran silanya tidak sempurna, berarti tidak sampai disebut pelanggaran sila keempat, tetapi sudah ada pikiran tidak baik. Meskipun tidak disebut pelanggaran sila keempat karena mungkin orangnya mengetahui, kamu berbohong. Nah, misalnya begitu ya. Kamu berbohong itu. Nah, orang lain menjadi tidak terpengaruh. Ya, tidak disebut pelanggaran sila keempat, tetapi karena niatnya tadi sudah ada niat yang tidak baik, kategorinya masuk ke dalam akusala wajikama, perbuatan buruk lewat ucapan. Meskipun belum disebut sebagai pelanggaran sila jika keempat-empatnya ini tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau keempat-empatnya ini tidak terpenuhi, tentu tidak disebut pelanggaran sila, tetapi sudah masuk karma nih. Kok bisa karma Bante? Karena ada poin yang ketiga, poin kedua, yakni niat tadi loh. Ya sekali lagi ya, disebut pelanggaran sila keempat, ada sesuatu yang tidak benar. Kedua ada niat. Ini niat ini yang jadi karma ini. Ya yang kedua niat. Kemudian yang ketiga ada usaha. Dan yang keempat orang menjadi tertipu daya. Tadi saya katakan kalau seandainya yang poin keempat orang menjadi kamu bohong lah. Kemudian tidak percaya, artinya ya tidak disebut pelanggaran sila keempat, tetapi sudah masuk di dalam karma buruk. Karena sudah ada cetana yang diniatkan untuk membohongi orang. Ya, bisa niatnya disampaikan itu karena keserakahan ataukah karena kebutuhan batin juga bisa. Begitu ya penjelasan berkenaan dengan sila keempat. Ya, makanya ya kalau kita berbicara harus tahu apa manfaatnya. Ya, bercanda ya boleh, tapi lihat apa manfaatnya, Kadang-kadang kita juga perlu guyon, ya, perlu guyon, tapi juga harus dipertimbangkan supaya tidak berlebihan sehingga menimbulkan pelanggaran sila keempat. Begitu ya. Malam Bante, mau tanya, apa ciri-ciri orang yang bijaksana dan yang tak bijaksana yang ada di dalam Manggala Sutta? Dan apakah praktek-praktek
di Manggala Sutta termasuk jalan menuju Nibbana. Tapi dari praktik paling dasar, karena khotbah di Manggala Sutta ujung-ujungnya ke Nibbana. Penjelasannya Bante. Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Manggala Sutta, ya, ini ada kisah. Ya, jadi Anda bisa buka ya, bisa dibuka buku Parita Sucinya. Parita Suci halaman 79. Ya. Terjemahannya ada di halaman 80. Jadi ketika kita membaca sutta, kita harus tahu latar belakangnya dulu. Ya, jadi kalau kita membaca sutta, kita harus tahu latar belakangnya dulu. Nah, di sini diawali dari kisah tentang pertanyaan yang disampaikan oleh dewa kepada Guru Agung Sang Buddha. Karena sebelum ada pertanyaan ini, di dalam penjelasan dikatakan timbul perdebatan berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan keberkahan itu. Timbul pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak ada yang memberikan kepuasan. Maka di pagi hari itu, di dalam Manggala Sutta ini disampaikan datang datang sesosok dewa. Ya, jadi bukan orang. Saat itulah sesosok dewa. Ketika hari menjelang pagi, dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh cetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon kepada Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Ini syairnya. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah, mohon uraikan apa berkah utama itu. Ya, ini latar belakangnya. Guru Buddha menyampaikan di sana bahwasanya semua diawali dari teman. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan. Kenapa Bante? Kok hubungannya dengan teman? Karena di dalam sutta yang lain dikatakan, di dalam Samyutta Nikaya ada pertanyaan berkenaan dengan teman. Sang Buddha bertanya kepada Ananda, Bante Ananda, mengenai kalyana mita. Kemudian Bante Ananda menjawab, sahabat yang baik sangatlah membantu separuh kehidupan suci. Tetapi Guru Buddha menyampaikan, tidaklah benar. Kalau seseorang punya teman yang baik, maka bukan hanya separuh tapi sepenuhnya. Ya, sepenuhnya kehidupan suci bisa tercapai. Artinya apa? Karena kalau seseorang salah di dalam pergaulan, maka segala kebajikan menjadi tertutup. Seperti saya umpamakan, kalau ini botol kalau terbuka air bisa masuk. Kalau botol ini tertutup, maka seberapa banyak air yang mau dituang tidak akan masuk. Demikianlah kalau kita punya sahabat-sahabat yang buruk. Ketika kita punya sahabat yang buruk, dia tidak mendorong kita pada kebaikan. Segala kebaikan yang akan kita lakukan tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Salah di dalam pergaulan. Makanya di dalam Manggala Sutta disampaikan, asewana cak balanang, tak bergaul dengan orang-orang yang dungu, bergaul dengan orang yang bijaksana.
Apa itu orang bijaksana? Orang yang selalu mendorong kepada kebaikan. Orang yang bijaksana ini menjauhkan pada perilaku yang buruk, serta membantu kita untuk mengenalkan kita kepada dhamma-dhamma. Inilah teman yang bijaksana. Bukan hanya teman yang menemani di saat kita bahagia. Tidak. Teman yang bijaksana ini tahu laksana guru yang membimbing. Itulah teman yang bijaksana. Jadi teman yang bijaksana ini laksana seorang guru yang senantiasa membimbing. Mengajarkan kebaikan-kebaikan, menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, mendengarkan dhamma yang belum pernah diketahui sebelumnya, diibaratkan seperti halnya guru. Itulah teman yang baik. Nah, orang yang bijaksana itu seperti apa? Kalau kita berbicara bijaksana, ini sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali. Jadi ketika kita berbicara bijaksana, ini sangat kompleks sekali. Karena orang yang bijaksana ini secara yang paling tinggi adalah orang yang telah mencapai tingkat kesucian. Ini yang paling tinggi, ya, paling tinggi. Kenapa dikatakan orang yang punya kebijaksanaan yang paling tinggi adalah arahat atau mencapai kesucian? Karena beliau-beliau ini telah mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, yata buta nyana dasana. Mengerti segala sesuatu ini berubah. Sesuatu yang berubah ini tidak membahagiakan. Dan mengerti di dunia ini tidak ada yang bisa disebut ini aku, ini milikku, ini diriku. Inilah orang yang bijaksana. Apa yang dilihat tanpa kemelekatan. Ya, makanya di dalam Manggala Sutta dikatakan asokang wirajang kemang. Ya, di dalam Manggala Sutta di bagian terakhir, asokang wirajang kemang, etang manggala mutamang. Tiada sedih tanpa noda, penuh damai. Itu adalah orang yang bijaksana. Ya, penggambaran dari seorang yang telah mencapai tingkat arahat. Tiada sedih, tanpa noda, penuh damai. Kenapa tiada sedih, tanpa noda, penuh damai? Karena beliau telah mampu melihat secara pengertian. Beliau telah menembus. Tidak ada yang perlu dilekati, karena segalanya berubah. Tidak ada yang disebut ini aku, ini milikku, ini diriku. Maka apapun, ya beliau hanya melihat sebagaimana adanya. Tidak memegang, juga tidak menolak, karena melihat sebagaimana adanya. Beliau mengerti. Ya, jadi di sini kalau kita berbicara tentang panya yang paling tinggi, karena kebijaksanaan itu adalah panya ya, yang sifatnya bukan samutik, ya bukan samutik, tapi yang sudah paramata. Ini berbicara tentang yata buta nyana dasana. Ya, seringkali di tempat yang lain juga disebut mengetahui timbul dan tenggelamnya pancakanda. Ya, ini juga menjelaskan sehubungan dengan ya perubahan, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang tidak kekal tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka kalau ditanya apa ciri orang yang bijaksana? Yang paling tinggi kebijaksanaan itu adalah mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Artinya tanpa kemelekatan. Nah, kita-kita ini belajar dari awal, mengenali ini penderitaan, ini sebab penderitaan, ini lenyapnya penderitaan, ini jalan menuju lenyapnya penderitaan. Setelah kita memahami ini, menembus ini, kita mengerti. Setelah sampai tataran yang paling tinggi, kita memahami bahwasanya tidak ada yang bisa kita lekati karena segalanya berubah.
sudah sampai tataran di sana, itulah orang yang bijaksana. Sehingga tidak akan lagi terkondisi dimanapun, tidak akan terlahir kembali. Karena mereka, beliau-beliau ini, telah sampai tataran melihat sebagaimana adanya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi dari kisah Manggala Sutta ini, dimulai dari yang sederhana, dari jangan salah bergaul, bergaullah dengan teman-teman yang bijaksana. Kemudian menaik levelnya, meningkat, bahkan sampai menembus 4 kebenaran Arya, mencapai Nibbana. Dan endingnya berbicara tentang kondisi batin seorang yang bijaksana. Asokang wirajang kemang etang manggala mutamang. Keberkahan yang paling tinggi yaitu kondisi batin tanpa kesedihan, penuh damai, tanpa noda. Asokang wirajang kemang etang manggala mutamang. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah ciri. Makanya kita ini masih belum bijaksana. Kenapa saya katakan kita belum bijaksana? Kita sering mendengar segala sesuatu ini tidak kekal, tapi kita berusaha untuk ini kekal. Segala sesuatu ini bukan milikku, tapi kita karena belum bijaksana, kita masih kekeh ini milikku. Dan ini tidak bisa dipaksakan, ini adalah butuh proses perkembangan batin. Ya, jadi ini butuh proses perkembangan batin. Mungkin saat Anda membaca, Anda mengerti. Tapi ketika mengalami, belum tentu. Kita bisa menasehatkan kepada orang, oh segalanya berubah. Tapi apakah di bagian diri kita kalau kita berubah, apakah kita bisa menerima dengan mudah? Inilah penggambaran. Ternyata, panya yang saya miliki ini masih sekedar sutta mayapanya. Kebijaksanaan yang sifatnya dari belajar, sutta mayapanya, belum sampai kepada bawana mayapanya. Ya, kita semua mengerti, umat Buddha mengerti semuanya. Segalanya tidak kekal. Segalanya berubah. Tapi apakah ketika bagian dari kita berubah, seperti mungkin saudara kita, anak kita, suami kita, istri kita, mengalami perubahan yang tidak menyenangkan, apakah kita tetap tenang dengan mengatakan, oh anicca? Apakah bisa demikian? Inilah kita harus menyadari, saya pun juga masih belum bijaksana. Saya harus menyadari, saya pun juga masih bodoh. Ya, saya pun juga masih bodoh, masih diliputi oleh ketidaktahuan. Makanya sebisa mungkin saya pun juga belajar. Jadi saya pun juga masih bodoh. Makin kesini, makin jelas kebodohan batin saya. Makanya ya saya bersyukur ya. Saya bersyukur selama masa-masa ini, ya seperti hari ini tadi, ya dari jam 2 sampai jam 5, ya tadi ada kelas. Ya, selama masa wasa seperti yang pernah saya sampaikan, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, ya Senin, Rabu, Kamis ada kelas dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Ya, jadi yang mengajar gantian. Ya, kalau bukan Bante Dhammadhiro, ya Bante Santacito. Nah, nanti kita kumpul di situ, ya kita diskusi. Ya, dari jam 2 sampai jam 5. Ya, jadi saya pun makin kesini, saya juga mulai menyadari akan kebodohan batin saya. Ya, saya pun juga menyadari. Ya, makin kesini, makin kelihatan bodohnya. Ya, makin kesini, makin kelihatan bodohnya. Ya, dari belajar. Makanya Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati. Terus semangat, ya, terus berlatih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bertanya, tidak apa-apa.
Karena kita memang belajar dhamma, ya bukan untuk menjadi kelihatan lebih pandai, tentu tidak. Ya, ketika kita belajar dhamma itu supaya kita semakin melihat ke dalam batin kita. Kalau kita semakin tahu diri kita makin bodoh, maka kita termotivasi untuk makin belajar. Tapi kalau kita merasa lebih pandai, lebih pintar, ibarat gelas tertutup, ya saya pun harus menyadari, makin ke sini, saya pun juga semakin menyadari kebodohan batin saya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya saya tidak ada niat untuk menggurui siapapun. Jadi kita belajar dhamma bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi kita belajar dhamma ini supaya kita nanti jadi orang bijaksana, bisa melihat sebagaimana adanya. Asokang wirajang kemang, tiada sedih, penuh damai, ya tanpa noda, ya tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Itulah tujuan yang paling kita harapkan. Ketika kita mampu sampai sana, aho suko, aduh bahagianya. Ya, begitu ya penjelasannya tentang Manggala Sutta. Jadi nanti kalau kita membaca sutta, nanti baca latar belakangnya. Ya, kemudian diambil nilai positifnya. Apa ya? Setelah membaca ini, ya bukan hanya Manggala Sutta saja, tapi juga sutta-sutta yang lain. Setelah membaca kira-kira manfaatnya apa ya? Gitu. Ya, jangan sampai berlalu. Nah, setelah dibaca kalau ada poin penting dicatat. Begitu. Supaya nanti tahu apa ya manfaat untuk perkembangan batin. Supaya membawa kita kepada yata bhuta nyana dasana. Bisa melihat, ya bisa melihat segalanya berubah. Ketidakkekalan. Bisa melihat dengan jelas. Tidak ada yang disebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Bukan sekedar pada sutta mayapanya, bukan sekedar pada cinta mayapanya, tapi benar-benar sampai bawana mayapanya. Begitu ya. Namaste Bante. Selamat malam. Bante, waktu Patidana saya menuliskan nama almarhum opa, oma, tante dan bersembayang pakai dupa di altarnya. Almarhum bukan Buddhis. Apa boleh disembayangi seperti itu, Bante? Takutnya jadi tidak sopan. Bagaimana baiknya? Terima kasih. Ya, di sini Bapak dan Ibu tentu ketika Anda melakukan persembahyangan, ya, ini kan tradisinya, tradisi kita, ini bahasa kita. Ini menggunakan tradisi kita, bahasa kita sebagai ungkapan rasa terima kasih, sebagai ungkapan rasa hormat. Jadi ketika kita menyalakan lilin dupa di altar para mendiang, ini adalah bagian puja. Puja itu artinya hormat. Bahasa hormat kepada mereka yang telah meninggal di dalam kalangan Buddhis dengan menyalakan lilin dan dupa di altar mereka atau memberikan persembahan. Ini adalah bahasa secara ritual, ya, bahasa secara ritual rasa terima kasih sekaligus rasa hormat kepada leluhur. Jadi ini tidak ada hubungannya sopan atau tidak sopan, tapi ini adalah bahasa ritual. Nah, kalau seandainya saya letakkan altar tanpa saya menyalakan lilin dupa, bagaimana, Bante? Ya tentu tidak apa-apa. Tentu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau ada, tidak ada salahnya. Apalagi kalau Anda sambil menancapkan itu, timbul di dalam diri Anda kesungguhan hati, menyampaikan harapan niat baik. Tentu saya yakin, kalau seandainya mendiang mengetahui, saya yakin mendiang juga akan ikut bahagia. Di dalam 31 alam kehidupan ini, setiap orang tidak ada yang menderita karena dihormati. Semua orang akan merasa bahagia ketika dihormati.
Tidak ada satupun orang menjadi tersinggung gara-gara dihormati. Tidak ada. Orang akan tersinggung kalau tidak dihormati. Makanya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kalau kita memberi hormat, maka orang yang kita hormati akan menjadi bahagia. Termasuk juga kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin disakralkan. Bahkan pergi ke tempat ibadah orang lain sekalipun. Kalau kita memberikan hormat dengan sopan santun, masuk meletakkan sandal di luar, itu salah satu bahasa respek. Apakah orang itu akan tersinggung? Tentu tidak. Jadi dalam hal ini perlu diketahui, jika Anda merasa di keluarga Anda berkeyakinan Buddhis, kan tidak menyinggung siapapun. Tapi kalau seandainya di antara keluarga Anda kemudian mengatakan, oh janganlah begitu, ya Anda ya tidak harus pakai dupa juga ya, tidak pakai dupa. Karena sekali lagi, dupa ini adalah simbol. Dalam tradisi masyarakat Buddhis, kita mengetahui dupa adalah simbol dari kebajikan. Ya, dalam Dhammapada kan dikatakan harumnya bunga melati, harumnya bunga mawar, bunga melati, bunga tagara, kayu cendana dapat terlawan oleh arus angin. Tapi harumnya kebajikan dalam hal ini adalah kebajikan tidak akan terlawan oleh angin. Artinya apa? Dupa yang kita nyalakan adalah simbol dari kebajikan. Makanya dalam ritual Buddhis ada penyalaan dupa. Jadi dupa itu bukan untuk ngundang setan. Ya, dupa itu bukan untuk ngundang setan. Dupa itu adalah makna simbolik. Ini loh, seperti dupa yang kita nyalakan, hendaknya orang hidup seperti itu. Dupa menyala seperti kehidupan. Dupa menyala ini bakal mati kok. Orang hidup juga ada awal juga bakal mati. Tapi sebelum dupa itu mati, dupa itu hendaknya mengeluarkan aroma wangi. Demikian pula orang hidup. Sebelum orang itu tutup usia, hendaknya orang itu juga meninggalkan aroma wangi. Apa itu aroma wangi? Tidak lain adalah kebajikan-kebajikan. Apakah berdana, apakah menjalankan sila, apakah meditasi. Orang yang mempraktekkan 3 hal ini namanya akan harum. Meskipun namanya bukan ibu harum ya, namanya akan terkenang, ya akan terkenang karena kebajikannya. Jadi Anda respect menggunakan hiyo karena kita mengenang kebajikan yang semasih hidup dulu mendiang pernah berikan. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya selama tradisi Anda masih kekeh kuat di sana tidak ada salahnya. Ya, menghormat yang patut dihormat, tidak akan ada yang tersinggung. Ini bahasa ritual Buddhis. Ya sama juga. Ya kalau kita sembahyang ke Sang Buddha, hormat ke Buddha, ya di beberapa tempat kita nyalakan dupa. Nah, kemudian kita namaskara Anjali atau namaskara. Nah, ini adalah bahasa hormat begitu, ya. Jadi sehubungan dengan pertanyaan ini tentu tidak masalah karena ini adalah bahasa keyakinan kita, caranya begitu, ya. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa menjelaskan, ya. Jadi saya meletakkan dupa ini adalah mengenang kebajikan. Seperti dupa yang menyala ini, saya tahu dupa yang menyala ini akan mengeluarkan aroma wangi. Demikian pula saya tahu semasih hidup saya yakin mendiang juga punya kebajikan. Dan sekarang waktunya untuk mengenang kebajikan dari mendiang. Anda bisa menjelaskan seperti itu, ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya, bagaimana jika saya punya banyak tugas dan kegiatan yang jadwalnya bertabrakan dengan live streaming Bante? Padahal saya kalau tidak chanting rasanya ada yang salah. Apa saya chanting singkat sendiri saja atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Tentu disesuaikan ya. Jadi kalau
bapak dan ibu mungkin ya karena pekerjaan Anda bisa membaca ya singkat tidak apa-apa seperti hari Minggu ya sampai saja Kiryagata atau sampai Karania Metasuta ndak apa-apa ya ndak apa-apa. Arahang sama sang Buddho Bhagawa. Nah, kemudian setelah itu kemudian Anda bisa baca Wandana, Namo Tassa dan seterusnya, kemudian Tisarana, kemudian Pancasila, Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Saja Kiryagata. Kalau masih ada waktu bisa ditambahin dengan Karania Metasuta. Kalau seandainya mepet sekali bagaimana Bante? Ya Anda juga bisa singkat sampai Pancasila Buddhis. Ya enggak apa-apa, disesuaikan. Nama Karapata Arahang kalau sampai saja Kiryagata paling cuma butuh waktu 10 menit kok, malah tidak sampai. Ya nanti coba dihitung. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Namaskara. Ya enggak usah buru-buru Namaskaranya, pelan-pelan. Ya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Namaskara. Ya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Namaskara. Pelan-pelan. Yamamha Komayang. Nah, sampai apakah Pancasila Buddhis bisa dilakukan? Ya disesuaikan dengan kondisi, tidak apa-apa. Ya, begitu ya. Tidak harus seperti Bante mesti ada Buddha digiting, Dhamma bigiting, Sangha bigiting. Karena ini adalah tradisi kebiasaan. Ya, maka saya masih memegang tradisi kebiasaan. Apakah harus begitu? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena di dalam kebikuan ya ada tradisi canting pagi, canting malam yang dibaca yaitu dari turun temurun. Ya, ini adalah kebiasaan dari dahulu. Dari dahulu sesuai dengan ya tradisi. Ya ini sesuai dengan tradisi. Nanti kalau dari tradisi lain ya nanti agak sedikit berbeda. Tapi intinya sama, yaitu melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Begitu. Mengawali hari dengan puja kepada Tiratana, menutup hari juga melakukan puja kepada Tiratana. Ya, karena kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Begitu penjelasannya ya. Jadi kalaupun tidak bisa membaca panjang sesuai dengan canting yang kita baca, bisa baca sedikit. Ya, tapi dibiasakan waktunya konsisten. Ya, konsisten. Kalau misalnya jam 7 ya jam 7 itu. Oh, jam 7 apakah 10 menit ya enggak apa-apa. Ya, kalau pagi apakah jam 6 ataukah jam 5 ya disesuaikan aja. Ya, tidak harus semuanya sama, tidak. Begitu ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya. Kalau sudah sering konsen pada objek, terus tiba-tiba 2 hari ini pikiran saya mengembara. Terus itu apa tetap berusaha teguh memperhatikan napas atau kembali memperhatikan tubuh jasmani? Ada tidak pengaruhnya terlalu berusaha keras mencari untuk mengembangkan anicca? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Berkenaan dengan meditasi, ya, berkenaan dengan meditasi. Ketika ditanya, pikiran kadang konsen, kadang tidak konsentrasi. Berarti perlu diketahui apa yang menyebabkan Anda menjadi tidak konsentrasi. Umumnya seseorang tidak konsentrasi karena serangan yang pertama, yakni kamacanda. Kamacanda ini adalah perintang batin yang sangat kuat sekali. Dikatakan di dalam kata-kata komentar, niwarana yang pertama kanya canda ini seperti hutang. Orang yang ditagih hutang. Ya, kalau orang ditagih hutang, maka tidak akan punya ketenangan. Ditagih hutang.
Sehubungan dengan kama canda juga sama, seperti orang ditagih hutang. Diingatkan ini, diingatkan itu, diingatkan ini, diingatkan itu. Lantas bagaimana cara untuk mengatasi pikiran yang mengembara ke sana kemari? Dikatakan, dijelaskan, kama canda ini dapat diatasi dengan samadhi atau ekagata. Ekagata ini adalah menyatu dengan objek. Maka sebisa mungkin apapun yang bukan objek diabaikan. Ya, dimulai dari ambillah posisi duduk yang nyaman. Ketika duduk meditasi, kira-kira duduk yang nyaman Anda seperti apa? Tegakkan tulang punggung Anda, kemudian pejamkan mata Anda. Nanti telinga ini ditagih apalah, nanti ada tagihan ini, diingatkan itu, ya seperti penagih itulah. Ya, nagih ini, nagih ini, nagih ini. Jadi orangnya duduk nanti diingatkan ini, diingatkan itu, seperti datang seorang penagih. Ya, ya, kita bisa gambarkan bagaimana kalau orang punya hutang, apakah dia bisa tenang? Bisa digambarkan. Apalagi tidak mampu membayarnya, maka akan terus dikejar, terus dikejar, terus dikejar. Demikianlah kama canda yang diibaratkan seperti orang yang punya hutang. Kepikiran ini, kepikiran itu, kepikiran ini, kepikiran itu. Maka sebisa mungkin ketika Bapak dan Ibu meditasi, coba munculkanlah perhatian pada jasmaninya. Jangan beri kesempatan pikiran untuk mencari objek keluar. Jangan beri kesempatan. Ya, ibaratnya kalau ada orang yang ngetuk pintu Anda, jangan buka pintunya. Kalau Anda merasa terganggu, diam saja. Mau ketuk-ketuk, diam aja. Nanti yang ngetuk itu akan pergi. Ya, ting tung, ting tung, ting tung, ting tung. Ya, kalau ada orang nyalakan bel, ting tung, ting tung, ting tung, Anda diam di rumah itu. Diam di rumah itu. Maka nanti yang mengingatkan itu akan pergi. Demikian pula saat Anda meditasi, diingatkan ini, diingatkan itu, ting tung, ting tung, ting tung. Kembali ke napas. Mantaplah. Menetap mantap kokoh bersama napas Anda. Setiap tarikan, hembusan, setiap tarikan, hembusan, setiap tarikan, hembusan dilatih. Saat menarik, saat menghembuskan, saat menarik, saat menghembuskan, ya, dilatih. Meskipun ada tang tung, diingatkan ini, diingatkan itu, diam saja. Tegakkan tulang punggungnya. Rasakan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Jangan sekali-sekali buka pintu, nanti tamunya datang. Ya, kalau sudah ada ting tung diingatkan ini, kemudian Anda buka pintunya, nah tamunya masuk. Kalau sudah tamunya masuk, diajak ngobrol, tamunya lupa pulang. Ya, apalagi tamunya dikasih suguhan, ya awet, ya betah. Ya, jadi nanti sebisa mungkin tahan. Ya, tahan. Ya, ya. Makanya di dalam penjelasan, ya, hendaklah carilah tempat yang kosong, tempat yang sunyi, tinggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menimbulkan kesenangan ditinggalkan. Ya, berusaha hanya memperhatikan bersama dengan ketenangan batin setiap tarikan, hembusan napas Anda. Tarikan, hembusan napas Anda. Dirasakan kealamiaan napas Anda. Meskipun ada yang ngebel, ting dong, ya, ngebel ini diibaratkan seperti Anda diingatkan inilah, diingatkan itulah, ini belum terkerjakan, itu belum terkerjakan. Itu seperti saya umpamakan tadi loh. Ada orang ngebelin aja, tang tung. Ya, karena itu akan muncul kok, akan muncul. Makanya sebisa mungkin Anda jangan lengah. Makanya sebelum Anda meditasi, ambil posisi yang kira-kira Anda bisa duduk tahan lama seperti apa. Ya, kira-kira posisi yang nyaman Anda bisa tahan lama seperti apa.
Kalau memang Anda butuh bantal untuk membantu postur duduk Anda, pakailah. Kalau enggak punya bantal, pakai apa Bante? Pakai selimut. Selimut bisa dilipat untuk ganjel. Ya, apakah untuk membantu supaya apa namanya ini dengkul ya, supaya dengkulnya tidak gantung, bisa dikasih tatakan kanan kiri supaya enak duduknya dengan tegak. Ya, ini bisa Anda lakukan. Setelah itu, pejamkan matanya, rilekskan tubuhnya. Ketika sudah mulai mengarahkan perhatian pada napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, hal-hal yang sehubungan dengan pemikiran-pemikiran yang di luar, meskipun dia seringkali mengebel, mengingatkan, Anda tetap kekeh, kokoh, mantap, jangan ragu-ragu, mantap. Kalau Anda sudah memilih anapanasati, mantaplah di sana. Jangan coba-coba untuk pindah. Ya, makanya meditasi ini butuh kemantapan batin. Kalau saat sesi itu Anda memang niatkan untuk anapanasati, jangan dicampur dengan yang lain dulu. Bisa dilatih begitu. Ya, karena memang nanti ketika Bapak dan Ibu sudah punya ketenangan bersama dengan kebijaksanaan, nanti Bapak dan Ibu akan berkembang secara batinnya, berkembang melihat perubahan demi perubahan. Setiap tarikan, hembusan, yang ada hanyalah perubahan, tidak ada yang kekal. Tapi sebelum sampai di sana, Anda berusaha mendisiplinkan diri. Diingatkan ini dan itu, diketuk-ketuk, diam aja. Ya, nanti ini adalah perumpamaan. Kadang-kadang ketika kita meditasi ini kama canda yang paling awal biasanya. Ya, biasanya kama canda itu yang selalu menagih. Ya, mengingatkan. Kita digoda keinginan-keinginan yang sifatnya pintu indriawi. Begitu ya. Jadi nanti dari penjelasan ini saya yakin Anda mengerti, ya saya yakin ya. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah jelas ya. Jadi nanti Anda berusaha untuk tahan, meskipun diingatkan ini itu, nah berusaha untuk mawas diri, tahan kembali. Apakah napas masuk, napas keluar, kembali di situ. Tahan. Tahan artinya ya bertahan dengan objeknya. Dilatih. Ya dilatih begitu dulu ya.